Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini jumpa lagi dengan Bu Ulfi pada materi bab 2. Nah, di materi bab 2 ini Bu Ulfi akan menjelaskan tentang puasa Ramadan, yang mana pasti kalian sudah pernah melakukan puasa Ramadan itu sendiri. Di sini Bu Ulfi akan memperdalam materi saja tentang puasa Ramadan. Oke. Baik, puasa Ramadan itu dibagi menjadi dua, jadi artinya ada dua. Yang pertama secara bahasa itu menahan, kemudian secara hukum Islam itu menahan lapar dan haus pada siang hari serta mengendalikan hawa nafsu mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari karena Allah. Nah, di sini Bu Ulfi menggarisbawahi mengendalikan hawa nafsu itu contohnya adalah mengendalikan amarah kamu. Misalnya ketika kamu sedang puasa kemudian kamu mau marah, nah itu hendaknya kamu ditahan karena kamu sedang melakukan puasa agar pahala puasa kamu itu tidak rusak. Seperti itu ya, itu arti dari mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya untuk yang B itu syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib? Jadi syarat wajib itu adalah hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang itu berpuasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau orang selain beragama Islam maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Selanjutnya nomor 2 itu balik. Balik itu dewasa. Kadang-kadang anak-anak bertanya sama Bu Ulfi, Bu, kalau misalnya anak-anak belum balik kemudian puasa itu gimana Bu? Nah, itu adalah boleh-boleh saja dilakukan oleh anak belum balik. Ya, itu untuk sarana latihan. Misalnya anak yang masih kelas 1 SD atau masih TK, seperti itu kan belum dikenakan wajib puasa. Nah, itu dilatih sejak kecil agar nanti ketika sudah balik sudah terbiasa. Nah, gitu ya. Nomor 3 itu berakal sehat, artinya seseorang itu tidak gila. Nomor 4, bagi wanita tidak sedang haid atau nifas. Nanti Bu Ulfi jelaskan apa itu haid dan nifas. Selanjutnya, orangnya itu sehat, jadi dia tidak dalam keadaan sakit. Seperti itu. Nomor 6, kuat melaksanakan puasa. Nomor 7, tidak sedang dalam bepergian ya. Ini dalam artian ini bepergian sangat jauh. Misalnya kamu keluar negeri seperti itu. Kalau kamu hanya bepergian dalam kota, misalnya dari Sleman ke Bantul, itu tidak diartikan seperti kamu tetap wajib berpuasa. Oke, untuk yang C ini ada rukun. Jadi rukun puasa itu hal yang harus. Bu Ulfi sudah membuat huruf kapital di situ. Itu artinya harus. Apabila terlewat itu nanti puasanya tidak sah. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk masalah rukun ini. Dalam setiap ibadah itu ada rukunnya. Misalnya anak-anak ibadah sholat ada rukunnya. Misalnya kalau dalam sholat itu membaca Al-Fatihah. Ketika kamu sholat dan lupa membaca Al-Fatihah, maka sholat kamu tidak sah. Nah, dalam puasa juga ada rukunnya. Apa itu? Nomor 1, niat. Jadi niat itu dilakukan pada malam hari. Misalnya kamu mau puasa besok. Nah, niatnya pada malam hari. Seperti itu ya, niat berpuasa untuk esok hari. Jangan sampai lupa anak-anak niat itu, karena itu merupakan karena itu merupakan hal yang harus dilakukan. Oke, nomor 2, menahan diri tidak makan dan minum serta meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Jelas ya, kamu harus menahan makan dan juga minum. Ketika siang hari, contohnya kamu tidak boleh makan dengan sengaja pada siang hari atau minum dengan sengaja pada siang hari seperti itu, karena itu dapat membatalkan puasa kamu. Oke. Yang D, ini sunnah. Jadi sunnah itu adalah hal yang dianjurkan ketika kamu berpuasa.
Apabila sunnah ini dilakukan, maka pahala puasa kamu itu akan sempurna. Seperti itu. Nomor satu apa? Nomor satu adalah mengakhiri waktu makan sahur. Jadi misalnya sahur itu nanti sampai jam 3:30 pagi. Nah, kamu itu hendaknya bangunnya jangan terlalu awal, jangan jam 2 atau jam 1:30 misalnya, seperti itu. Nah, disunahkan untuk kamu itu nanti bangunnya misalnya jam 3, kemudian siap-siap, atau bangunnya jam 2:30, kamu bisa sholat tahajud dulu, kemudian nanti bisa menyiapkan, membantu mama, membantu papa menyiapkan makan sahur, kemudian kamu sahur bersama, kemudian nanti sampai 3:30 itu kamu sahur dan nanti tidak terlewat sholat subuhnya, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2, menyegerakan berbuka bila sudah waktunya. Jadi kalau menyegerakan berbuka ini, itu sudah waktunya berbuka nih. Nah, kamu dianjurkan untuk langsung membatalkan puasa kamu dengan makan makanan yang manis atau minuman yang manis, seperti itu. Nggak boleh nanti-nanti karena itu merupakan sunnah. Ya, nomor 3, membaca doa ketika berbuka. Ini sunnah ya nak ya. Jadi kalau misalnya kamu lupa membaca doa, itu puasanya tetap sah. Tetapi kalau kamu sampai lupa membaca niat, puasa kamu tidak sah. Hati-hati, ini perlu dibedakan ya. Nomor 4, berbuka dengan sesuatu yang manis. Misalnya kamu berbuka dengan kolak atau dengan kurma, seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor yang E adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Nomor 1, jelas makan dan minum dengan sengaja. Nomor 2, muntah dengan sengaja. Biasanya muntah dengan sengaja itu, aku agar puasanya batal nih, aku mau masukkan jari aja ke tenggorokanku. Itu nanti muntah dengan sengaja, itu nanti batal. Nomor 3, hilang ingatan disebabkan oleh gila, mabuk, ayan atau epilepsi. Yang mana ayan dan epilepsi ini adalah suatu penyakit ya. Nomor 4, murtad atau keluar dari agama Islam, dia pindah agama. Nah, itu maka puasanya menjadi batal. Nomor 5, haid dan nifas bagi wanita. Oke, ini haid itu adalah keluar darah bagi wanita pada setiap bulan. Biasanya waktunya itu 1 minggu atau 7 hari. Seperti itu ya untuk yang wanita. Kemudian nifas itu keluar darah bagi wanita setelah melahirkan bayi. Paling lama itu sampai 40 hari. Jadi bisa sebulan lebih. Oke, selanjutnya amaliyah Ramadan, yaitu hal yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Nomor 1, salat tarawih ya. Kamu sering melakukan salat tarawih ketika bulan Ramadan. Setelah itu kamu melakukan salat witir. Kamu juga menyempurnakan dengan tadarus Al-Quran, entah itu habis subuh, habis maghrib, semuanya berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali ya. Selanjutnya sedekah, memberikan secara sukarela. Misalnya kamu memberikan nasi kotak ke panti asuhan atau ke suatu tempat yang kamu inginkan, seperti itu. Kemudian berinfak juga. Oke, selanjutnya orang itu boleh tidak berpuasa. Ada syaratnya nih, siapa saja yang tidak boleh tidak berpuasa. 1, itu musafir, orang yang sedang bepergian jauh. Kemudian orang yang sakit. Dia itu sakit, kemudian tidak kuat untuk puasa. Kemudian wanita hamil dan sedang menyusui. Jadi wanita hamil itu boleh tidak berpuasa. Karena misalnya dia khawatir kalau nanti janinnya itu kenapa-napa atau kesehatannya nanti jadi terganggu, dia boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang sedang menyusui juga diperbolehkan tidak berpuasa ya, nanti dengan cara dia mengganti puasa yang ditinggalkannya. Selanjutnya orang yang sudah tua, yang fisiknya sudah lemah, ini nanti akan membayar fidyah. Fidyah apa? Silahkan kamu dibaca di buku paket kamu apa itu fidyah, gitu ya. Oke. Sekian dari Bu Ulfi, itu saja mungkin untuk bab 2. Terima kasih anak-anak, selalu semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.